Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu waktunya telah berkumpul di aula ini untuk membantu saya melaksanakan tugas dari calon guru penggerak. Di sini saya akan melakukan diseminasi materi modul 1.4. Dalam guru penggerak ini Bapak Ibu, saya masih awal. Ini saya angkatan 9. Modulnya ada 3. Saya masih modul 1. Jadi ini modul 1 ini adalah modul terakhir di dalam modul 1 sebelum berpindah ke modul 2. Oke, modul 1 ini adalah penerapan budaya positif di sekolah. Kali ini saya akan membawakan 6 topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang keenam ada restitusi, segitiga restitusi. Oke, disiplin. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam dirinya. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri kita, yang bisa membawakan kegiatan disiplin dari dalam diri kita itu kita sendiri. Karena kita yang dapat mengontrol tubuh ini diri kita, pikiran juga diri kita. Jadi kita yang dapat menjalankan dan mengontrol kegiatan disiplin yang kita lakukan. Kalau disiplin timbulnya dari orang lain, entah itu takut berhubungan atau ingin mendapatkan reward, disiplin itu nanti akan jadinya karena itu tadi pemberian hadiah atau takut hukuman. Jadi disiplinnya nanti nggak akan berlangsung lama. Kalau nggak ada hukuman, dia tidak melakukan disiplin. Kalau tidak ada penghargaan, ujian, dia juga tidak akan melakukan disiplin. Beda kalau disiplin itu ada dalam dirinya sendiri. Dia dalam keadaan apapun, dan nantinya disiplin ini akan bertahan lama. Seperti itu. Disiplin positif. Disiplin adalah sebuah pelatihan yang membuat orang lebih bersedia untuk patuh atau lebih mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Seringkali dalam bentuk aturan, hukuman jika dilanggar, atau perilaku yang dihasilkan oleh penelitian ini atau pelatihan ini. Sedangkan arti disiplin positif berarti sebuah penisbatan sifat yang menunjukkan kualitas dan pola dalam menjalankan atau menerapkan sebuah disiplin atau aturan. Jadi disiplin positif itu artinya penisbatan sifat yang menunjukkan kualitas dan pola dalam menjalankan atau menerapkan sebuah aturan dan disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa dalam internalnya sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan hukuman dan hadiah. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau motivasi itu tumbuhnya dari dalam diri anak tersebut, disiplin akan berlangsung lama. Tapi kalau dia hanya mengharapkan imbalan,
jangka pendek. Seperti itu. Materi yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi dalam diri manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, ada 3 motivasi ya untuk perilaku manusia ini. Yang pertama adalah mereka tidak ingin mendapatkan hukuman. Yang kedua, mereka ingin mendapatkan imbalan atau ujian. Dan yang ketiga itu dia melakukannya dengan cara untuk menghargai diri sendiri. Menurut Bapak Ibu, motivasi dari 3 ini yang paling bagus yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Oke, yang ketiga ya Bapak Ibu, karena yang ketiga ini dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih mudah atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada mengikuti aturan. Nah, menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas sama aturan berbeda atau sama Bapak Ibu? Berbeda. Apa bedanya? Kalau aturan itu seperti sudah ditetapkan oleh guru yang harus dipatuhi. Kalau keyakinan itu dari hasil diskusi bersama dan untuk dilaksanakan bersama. Diyakini oleh masing-masing. Oke, kalau keyakinan itu dari beberapa pihak ya, ada kesepakatan seperti itu. Ada 2 arah atau lebih dari pihak-pihak yang terkait. Tapi kalau aturan itu hanya dari sepihak. Jadi kan kalau aturan itu sepihak kan kita melaksanakannya juga males ya, karena kita nggak terlibat. Tapi kalau waktu kita melakukan kesepakatan atau keyakinan, itu kan kita ikut dalam melaksanakan atau melakukan aturan-aturan apa aja yang boleh dan tidak. Jadi kan lebih teringat. Jadi kita mau melanggar juga ingat setiap waktu, seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini kita sudah ada ke materi yang selanjutnya. Sebelumnya, ini ada pertanyaan romantik. Ibu Ambar, guru kelas 8 SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, Ibu Ambar ini wali kelas 8B ya Bapak Ibu. Dia ini punya siswa Doni. Doni ini selalu meminta bekal waktu makan siang ke teman-temannya. Kira-kira kenapa menurut Bapak Ibu kok Doni seperti ini? Alasannya Doni meminta bekal ke teman-temannya apa ya Bapak Ibu kira-kira? Bekalnya kurang, lapar ya, nggak bawa bekal. Seperti itu ya, makanya dia meminta. Oke. Kenapa? Nggak berminat dengan bekalnya. Bekalnya kurang menyenangkan ya. Bekal temannya sangat Temannya lebih menarik. itu. Jadi dia, tapi ini sering loh Bapak Ibu, nggak hanya satu orang aja
yang dimintai, beberapa temannya juga dimintai nih. Oke. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Nah, kita masuk pada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup, ada manusia itu punya rasa cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, semua kebutuhan manusia ini harus terpenuhi. Kalau kebutuhan manusia ini tidak terpenuhi, maka yang terjadi yaitu anak sering cari perhatian. Biasanya kita sering bilang anak itu nakal ya. Padahal kalau kita mau masuk di dalam permasalahan anak, pasti ada dari 5 ini yang belum dipenuhi oleh anak-anak tersebut. Nah, oke, next bisa. Yang pertama ada tadi kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, makan, rumah. Kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kalau menurut Bapak Ibu tadi, kasusnya Doni itu tadi masuk kebutuhan yang ini ya. Dia kan meminta bekal kan makan. Berarti dia kebutuhan hidup yang belum terpenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup dari 5 kebutuhan dasar manusia itu. Jadi karena dia ada masalah ini, makanya dia mencari ulah dengan cara meminta bekal teman-temannya di kelasnya. Oke. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, manusia itu juga mempunyai kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima dalam suatu kelompoknya. Jadi kalau anak tidak mendapat kasih sayang, anak yang kurang kasih sayang di rumahnya, anak yang mungkin tidak diterima di keluarganya, orang tuanya kurang perhatian atau tidak ada yang memperhatikan di rumah, pasti anak tersebut juga akan cari perhatian dengan cara-cara yang membuat ulah di sekolah. Berarti dia pasti ada kekurangan di dalam kebutuhan dasar manusianya. Yang ketiga adalah power atau penguasa. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Itu meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, walaupun mereka anak-anak yang biasa dominan di kelas, itu dia juga mempunyai kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi, yaitu adalah penguasaan yang
biasanya menjadi pemimpin. Anak-anak itu sering kan ada yang, bu aku aja di dalam kelas itu, bu aku aja, ini yang bawa aku aja, bu yang jadi pemimpin saya aja ya. Berarti dia juga mengalami kekurangan kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Kebebasan, kebutuhan untuk bebas. Nah ini yang sering anak-anak di sekolah ini pengen bebas ya, nggak mau diatur, nggak mau taat sama peraturan karena mereka ingin bebas. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Jadi kalau anaknya itu aktif, berarti dia kekurangan kebutuhan dasar manusia yang kebebasan ini, Bapak Ibu. Dia ingin mencoba sesuatu, hal-hal yang baru. Oke. Kesenangan, ini kebutuhan dasar manusia yang terakhir. Semuanya ingin senang ya. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu dan bergurau. Oke. Kebutuhan dasar ini Bapak Ibu tidak hanya dibutuhkan oleh anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Karena ini 5 kebutuhan dasar manusia ini berlaku mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Jadi orang dewasa pun yang mengalami gangguan-gangguan sosial mungkin juga mengalami kekurangan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar itu tersebut. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam settingan sekolah ada para tenaga pendidik dan kependidikan. Coba Bapak Ibu lihat di sekolah kita, dapatkah Bapak Ibu memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang yang diterima? Nah, di sini kan kita dapat melihat ya Bapak Ibu, mana teman-teman kita yang memiliki kebutuhan dasarnya yang paling tinggi. Dia butuh penguasaan kah, butuh kebebasan kah, butuh kesenangan atau kasih sayang, dan rasa ingin diterimanya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Apa? Ya benar. 5 posisi kontrol. Oke, ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan di sekolah, yaitu posisi kontrol penghukum, posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Coba kita lihat satu-satu posisi kontrolnya. Nah, posisi penghukum. Pengertiannya, posisi penghukum adalah seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil,
yaitu cara yang dia yakini. Makanya dia melakukan proses penghukuman itu tersebut. Pertanyaannya biasanya yang sering dilontarkan oleh Bapak Ibu guru penghukum adalah, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi kita menjudge ya, nggak hanya hukuman fisik aja, juga hukuman verbal seperti itu. Pasti kamu terus yang mengerjakannya terakhir, itu juga seperti hukuman, walaupun itu tidak ada fisiknya ya Bapak Ibu. Oke, next. Membuat orang merasa bersalah. Ini pengertiannya adalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pertama, guru melakukan suaranya lembut dulu. Lalu pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Pertanyaannya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini dia posisinya membuat orang bersalah. Anak-anak kalau di posisi ini Bapak Ibu dibuat merasa bersalah, nanti anak-anak akan merasa bersalah. Tapi jarang ya, walaupun kita sudah memelas, sudah ngomong lembut, tapi jarang banget ya Bu Enda. Bu Enda merasakan seperti ini. Oke. Next. Posisi kontrol teman yang ketiga. Kita sebagai pendidik di sini posisinya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid tersebut akan kecewa. Nah, ada positif, ada negatifnya. Kita di sini positifnya, kita berlaku sebagai teman, kita dekat sama mereka. Tapi di saat kita repot, kita tidak bisa membantu, anak-anak akan merasa kecewa sama kita, dan dia akan kehilangan. Biasanya aku dibantuin, sekarang kok aku sendirian. Jadi dia akan kehilangan sosok-sosok yang membantu dia. Pertanyaannya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Dalam posisi teman ini, guru yang selalu membantu siswa. Posisi pemantau yang keempat ini, pengertiannya adalah posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Nah, biasanya Bapak Ibu di sini pemantau itu punya catatan. Berapa kali sih anak ini melakukan kesalahan, punya jurnalnya, punya data-datanya. Pertanyaannya adalah, peraturannya apa? Apa yang kamu telah lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Nah, ini adalah posisi kontrol yang terakhir. Pengertiannya adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pertanyaannya, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika memperbaiki ini
hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan manajer. Baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tersebut ada apa tadi? Yang pertama, penghukum, lalu membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir Oke, saya pengen tahu Bapak Ibu kalau di kelas itu posisi kontrol apa yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu? Sudah manajer semua. Kadang nomor 2 baca. Udah nggak ada yang menghukum ya Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, saya bagikan sticky note ya. Nanti Bapak Ibu tulis posisi kontrolnya yang nyolong posisi kontrol Bapak. Menerapkan posisi kontrol yang mana? Boleh lebih dari 1. Semuanya gimana? Semuanya. Posisinya ya. Kamu persiapan memantau, ada bersama. Pakai nama nggak Bu? Boleh pakai nama. Ditempel. Di kertas yang Pakai alasan ya Bu? boleh. Pakai alasan saya nggak apa. Dicatat apa saja. Caranya, kualitasnya, jeleknya, bagusnya, bagusnya. Jantung masalahnya sih Bu. Iya. Sudah semua Bapak Ibu. Oke, ada yang membuat rasa bersalah, manajer. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah teman. Ada yang semua diterapkan ya Bapak Ibu ya, tergantung kasusnya ya ini ya. Pemantau. Oke, di sini kebanyakan kok masih membuat rasa bersalah, berarti masih ada dalam posisi kontrol yang ke membuat orang merasa bersalah. Ya. Kedua ya Bapak Ibu, yang pertama menghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat apa? Pemantau, yang kelima adalah manajer. Oke.
Oke. Kita itu yang paling baik itu menjadi manajer Bapak Ibu, karena kita dalam manajer itu bersama dengan murid mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi murid yang harus bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar memutuskan solusinya sendiri. Kalau dia melakukan kesalahan, kita dukung murid untuk berpikir kritis ya Bapak Ibu, mencari solusi yang dilakukan atas masalahnya sendiri, seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk pada materi terakhir ini, yang adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah atau win-win solution. Dalam restitusi ini kita membantu siswa yang pernah berbuat salah untuk kembali ke teman-temannya, untuk kembali ke masyarakat. Jadi kita tidak menjudge, tapi kita membantu anak-anak untuk kembali ke lingkungannya. Nah, dalam restitusi ini kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga meyakinkan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Yang pertama, kalau kita menghadapi masalah, anak kita menghadapi masalah, kita melakukan stabilkan identitasnya dulu, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Kalau kita menghadapi masalah pada anak dan ingin menggunakan restitusi, kita tanyanya seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, kita malah mendukung anak dengan cara berbicara berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah salah. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kita menstabilkan identitas anak dulu dengan mengungkapkan bahwa apa yang diperbuat itu tidak apa-apa, kita cari solusinya, seperti itu. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik ataupun buruk, pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Pertanyaannya seperti ini, kalau kita memvalidasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah
Jadi dalam validasi ini kita sikap-sikap yang buruk itu, padahal itu sudah tahu kalau sikap itu buruk, tapi kita memvalidasi bahwa sikap itu nggak apa-apa dilakukan, benar dilakukan, tapi harus ditambahi dengan hal-hal yang baru. Yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dan itu langkah 2. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita tanyakan dulu keyakinannya. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Lalu kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Oke, dalam restitusi ini, dalam melakukan 3 tahapan restitusi ini, saya mempunyai video Bapak Ibu yang sudah saya terapkan di anak berkebutuhan khusus. 3 restitusi pada kasus pertama. Halo Bapak, gimana kabar hari ini? Bapak Bu Eka hari ini mau tanya terapan boleh? Oke, kemarin hari Jumat kita belajar di sini. Belajar apa? Belajar mewarnai gambar. Bu Eka mau tanya, apa yang terjadi sama Rapan dan Revaldo? Kenapa? Kenapa sayang? Gambarnya Revaldo tidak bagus. Rapan bilang gitu Revaldo. Terus Revaldo bilang apa? Revaldo sedih. Terus Rapan gimana? Rapan takut. Rapan takut karena Rapan sudah mengejek Revaldo, dia bilang gitu. Terus Revaldo mau nangis, terus Rapan sedih. Takut dia Rapan ya? Yang sedih Revaldo. Oke, Rapan mengejek teman atau ada teman salah tidak? Tidak salah. Oke, berbuat salah itu tidak apa-apa Rapan, tapi tidak boleh diulangi lagi ya. Jangan bilang lagi ya. Oke, Bu Eka mau tanya dulu alasan kenapa mengejek gambaran Revaldo, kenapa sayang? Gambarnya tidak bagus. Tidak bagusnya gimana? Oh, gambarnya Revaldo coret-coretan ya? Tak bagus ya, gambarnya Revaldo. Oke, Rapan dengan mengejek Revaldo berarti Rapan melanggar keyakinan kelas kita ya? Melanggar kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas apa yang dilanggar oleh Rapan? Apa lagi yang menghormati? Oke, Rapan sudah melanggar kesepakatan kita menghargai orang lain karena Rapan sudah mengejek teman. Kita itu harus saling menghargai. Jangan berlebihan ya Rapan. Oke, nah itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi saya dengan siswa berkebutuhan khusus. Dalam penerapan segitiga restitusi pada anak berkebutuhan khusus ini, susahnya itu mereka kan suka lupa-lupa ya Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar keyakinan kelas apa yang udah disepakatin itu. Jadi kita ulang lagi kesepakatan kelasnya. Keyakinan apa kan, dan mereka itu masih belum paham kan. Keyakinan kelas yang menghargai orang lain, yang disiplin, yang bertanggung jawab, atau yang apa kan mereka belum paham. Jadi kita harus membimbing mereka untuk menilai keyakinan kelas mana yang mereka
lakukan kesalahan seperti itu. Mungkin dari presentasi saya tadi ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya tentang budaya positif. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk tugas guru penggerak saya.